Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulullah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali melanjutkan pengajian rutinitas kita dengan banyak nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali. Salam dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin, serta ulama zaman. Sebelum kita suaranya jelas atau nge-freeze atau gimana? Ini kalau saya ngelihat seperti suaranya nge-freeze. Mendingan nggak usah pakai videonya dimatiin. Mendingan coba videonya dimatiin. Videonya kalau dimatiin aja dulu, nggak apa-apa kan? Nggak pakai video. Di sini kan? Taruh di sininya. Sinyalnya di tempat saya penuh. Tapi Oh iya, makanya di sininya tar, di sini tar. rumah Sininya jelek nih. di situ dibuatnya yang dimutakin lagi lemah ya. Mati ya? Tar. Di sininya mati. Enggak mati. Mati tuh. Nggak apa? Ini. Nah, ini makanya aku soalnya Enggak, ini pindah ke ini, speed test. bukan speednya, ini nggak stabil jaringan di sini nih. Ya makanya pendek. Lumayan sih, 23. Ya, maksudnya dia nggak stabil naik turun, bukan naik turunnya, mati hidupnya Pak. Nih Pak, kalau di situ nyala. Oh. Stabil nggak muncul. kurang stabil. Tapi ini sih lumayan. Nge-freeze. Aneh. Yang masalah di sini, Tan. Yang masalah di sini. Ya masalah di sini Tat, masalah di sini Tat. Oh gitu. Iya. Soalnya di sini dibuatnya juga via Starsenos Network, bandwidth is low. Emang lagi networknya di sana lagi kurang ya. Oke, kita lanjutkan. Ini gimana caranya ya? Pak di ini Pak. Tapi suara saya jelas. Dilanjutin aja Tat, nggak apa-apa Tat, sebentar. Pakai Tat. Enggak, kalau pakai ini jaringan mutakin yang kacau nih. Pakai total saja. Pakai totalnya saja. Catering ya? Totalin aja. Iya, apa benar? Apa ada? Pakai rental aja. Sebentar Pak. Start. Yang mana, Pak?
SK nggak ada sih. Udah dibuka. Oh, apa ini nggak bisa ini ya? Di refresh aja Pak. Nggak bisa ini Pak, nggak bisa tethering ini. Oh beda Kak. Enggak, bukan di itu aja. Oh ini. Ada. Tinggal klik aja sih. Ada. Bisa Tan sekarang Tan? Nah, ini sudah jelas nih. Selamat Tan. Oke. Baik, sudah jelas suara saya. Jelas ya. Ustaz, Coba nyalain silakan videonya, kameranya Ustaz. nyalain aja videonya Tan. Mungkin jelas juga kok. Kameranya Ustaz. Kamera Ustaz nyalain aja. Nah, Ya siap. siap. Baik, yang dimutakin, yang hadir siapa aja nih? Absen dulu. Agus. Nggak kelihatan siapa ini. Nggak ada kamera. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada Pak Sen, ada Alhamdulillah. Master mana? Terus. Alhamdulillah. Saya Ustaz. Ada Pak Reza. Ada Pak Reza loh. Aja buka. Wah, Eza selalu di depan kamera, pasti. Aja buka. Baik. Baik, alhamdulillah kita mulai. Mungkin saya share dulu. Lama nih. Nggak ada yang mau share. Tutup aja. Udah capek. Dari situ. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan, kita bacakan sedikit daripada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini sudah sampai pada fasal fil jam'i baina suwari fi raka'atin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumuhu amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una zidna ilman warzuqna fahman. Baik, kita lanjutkan faslun fi jam'i fil jam'i bayani suwari fi raka'atin. Kita sudah sampai pada fasal yang berkaitan dengan membahas menggabungkan bacaan surat antara 2, 3 atau beberapa surat dalam satu rakaat. Hukumnya bagaimana? Maka akan dibahas oleh Imam Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, la ba'sa bil jam'i baina suwarin fi raka'atin wahidatin. Tidak masalah menggabungkan beberapa surat dalam satu rakaat. Faqad tsabata fi sahihain, dan ini sudah termaktub banyak riwayat-riwayat di dalam hadis. Di antaranya min hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala laqad araftu an-nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bainahunna. Dari riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca dan menggabungkan
beberapa an-nadhair. Nadhair itu adalah surat-surat yang punya makna yang berdekatan. Ya, surat yang punya makna berdekatan, artinya dalam satu tema, tapi digabungkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa surat. Dan juga disebutkan fadzakara 'ashrina suratan minal mufassal. Dan Nabi itu membaca 20 surat daripada surat-surat yang terpisah-pisah. Maksudnya apa? Surat yang pendek-pendek. Jadi surat yang ada di dalam Al-Quran bagian juz 30 yang pendek-pendek itu pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu rakaat hingga 20 surat. Kulla surataini fi raka'atin. Ya. Terkadang Nabi juga membaca 2 surat dalam satu rakaat. Faqad qaddamna an jama'atin minas salafi qira'atal khatmati fi raka'ah. Dan kami juga, kata Imam Nawawi, pernah menggambarkan bahwasannya daripada orang-orang salafus saleh terdahulu itu terkadang pernah khatam Al-Quran dalam satu rakaat. Maka hal ini biasa diperbolehkan. Faslun fil jahri wal israri bil qiraati fi salati. Pasal selanjutnya menyatakan terkait dengan bacaan yang jahar atau bacaan yang sir di dalam salat, Ajma'al muslimuna ala istihbabil jahri bil qiraati fi salati subhi wal jumu'ati wal 'idaini wal ulayaini min al maghribi wal 'isya'i wa fi salati tarawih wal witri 'aqibaha. Dikatakan bahwasannya sepakat para ulama bahwasanya disunnahkan membaca Al-Quran atau membaca bacaan di dalam sholat itu secara jahar. Pada sholat apa aja? Pertama sholat subuh, kemudian sholat Jumat, kemudian 2 sholat hari raya, kemudian sholat maghrib dan isya, kemudian sholat tarawih, sholat witir, dan sholat-sholat setelahnya. Artinya sholat malam, semuanya sholat malam itu diperbolehkan untuk membaca, disunnahkan membaca secara jahar. Wa hadza mustahabbun lil imami wal munfarid. Ini harus digarisbawahi. Disunnahkan ketika mengikuti imam, berjamaah dengan imam, atau sholat sendiri. Jadi ketika sholat sendiri di malam hari, bangun tahajud, qiyamul lail, meskipun tidak ada teman untuk jamaahan, disunnahkan membaca secara jahar. Jangan dibaca secara sir. Itu kalau sholatnya sholat malam. Wa ammal ma'mum fala yajharu bil ijma'. Kecuali kalau seandainya dia menjadi makmum, maka tidak dijaharkan. Ini sepakat para ulama. Wa yusannul jahru fi salati kusufil qamar. Dan juga disunnahkan membaca surah secara jahar ketika sholat kusuf, sholat gerhana bulan. Gerhana bulan itu jaharkan. Wala yajharu fi kusufi syamsi, tapi tidak dijaharkan ketika sholat gerhana matahari. Wa yajharu fil istisqa'i, dan juga disunnahkan membaca jahar ketika sholat istisqa, sholat minta hujan, meskipun sholatnya di siang hari misal. Wala yajharu fil jinazati idza sulliyat bin nahar, tapi tidak dijaharkan membaca surah yang ada yang baca surah di dalam sholat ketika sholat itu sholat jenazah. Dan apabila sholat itu juga dilaksanakan di siang hari, maka tidak dijaharkan. Dan juga di malam hari tidak dijaharkan juga. Jadi sholat jenazah pada malam meskipun ataupun siang tidak disunnahkan untuk dibaca jahar.
wala yajharu fi nawafilin nahari ghairi ma dzakarnahu minal aidaini wal istisqa. Dan sholat-sholat sunnah yang di siang hari tidak disunnahkan membaca jahar kecuali sholat-sholat sunnah yang sudah kami sebutkan daripada dua Idul Fitri atau sholat istisqa atau sholat gerhana bulannya di malam hari. Tapi kalau gerhana matahari tidak dijaharkan. Dan sholat Jumat satu lagi, itu yang disunnahkan untuk dijaharkan. واختلف أصحابنا في نوافل الليل فالأظهر أنه لا يجهر. Ada pendapat yang berbeda di antara jumhur para sebagian ulama-ulama di kalangan kami, kata Imam An-Nawawi, tentang sholat sunnah di malam hari. Sholat sunnah di malam hari, kata sebagian para ulama, pendapat azharnya tidak dijaharkan, tapi pendapat yang zahir itu dijaharkan. Kalau mau dikumpulkan atau mau digabungkan dua pendapat ini, boleh saja dipraktikkan. Boleh dipraktikkan dibaca jahar, boleh juga tidak dibaca jahar. Kalau sholat sunnah di malam hari, artinya sholat sunnah di sini adalah sholat sunnah rawatib. Kalau sholat sunnah rawatib, ya, itu pendapat yang azharnya tidak dijaharkan. Tapi kalau pendapat yang zahir boleh juga dijaharkan. Wathalithu wa huwa ikhtiyarul Baghawi yaqra'u bainal jahri wal israr. Ada pendapat yang ketiga selain pendapat yang jahar atau tidak dijaharkan. Pendapat yang ketiga itu adalah di antara jahar dan sir. Jadi tengah-tengah. Bacaannya di antara jahar dan sir. Artinya bacaan yang lumayan terdengar suaranya tapi tidak terlalu lantang. Jadi melebihi daripada bisa didengar sendiri. Kalau ada teman di samping itu pasti bisa didengarkan oleh teman. Tapi tidak suara lantang sampai terdengar ke beberapa orang yang radiusnya cukup jauh. Berbeda dengan bacaan yang jahar, terkadang bisa didengarkan oleh banyak orang dengan radius yang lebih jarak. Walau fatathu salatun bil laili faqadaha bin nahar. Kemudian terkait dengan case salat qada, misalnya salat qada. Ketika salat qada, misalkan salat yang tertinggal itu adalah salat yang dikerjakan di malam hari. Misal salat subuh atau salat isya atau salat maghrib, mau qada di siang hari atau kebalikannya, sholat di siang hari mau diqadha di malam hari. Nah, pertanyaannya, apakah disunnahkan membaca jahar atau membaca sir? Bacaan Al-Fatihah atau bacaan sunnah. Dijelaskan, fihi wajhani li ashabin. Ada dua pendapat. Azharuhuma al-i'tibar bil waqtil qada. Yang paling zahir, yang paling besar, pendapat yang paling kuat adalah diiktibarkan waktu qadha. Nah, artinya apa? Ketika kita sholat malam, ya, misalnya dikerjakan di qadha di siang hari, maka waktunya yang dilihat adalah waktu siang. Hukumnya waktu siang. Berarti kalau sholat malam dikerjakan di qadha siang hari, pendapat yang kuat itu tidak disunnahkan jahar. Kalaupun misalnya ada sholat zuhur yang kita kerjakan di malam hari, misalnya sholat zuhur dikerjakan atau diqadha malam hari, nah ini pendapat yang kuat itu tetap disunnahkan membaca secara jahar. Sholat asar misalnya ya diqadha di malam hari, itu juga disunnahkan untuk membaca secara jahar. Begitu sebaliknya, kalau seandainya sholat subuh
dikerjakan sudah terlalu siang, misalnya ya, sudah melampaui waktu syuruk, sudah telat, maka saat itu disunahkan tidak dijaharkan lagi. Itu kata kuatnya. Walau jahara fi mawdi'il isri aw sarra fi mawdi'il jahr. Salatu zikrillah. Innahu lahu wala yasjudu as-sahwi. Tapi kalau seandainya kamu dikerjakan, misalkan sholat subuh itu sedang dikerjakan di siang hari, mau dijaharkan juga, atau sholat di siang hari dikerjakan di malam tidak dijaharkan, atau sholat malam dikerjakan di siang hari dijaharkan. Artinya kebalikan daripada hukum atau sunnah yang paling kuat tadi. Maka bagaimana hukum sholatnya? Tetap sah, tetapi katanya hukumnya masuk ke dalam makruh. Sholatnya tetap sah, namun hukumnya makruh. Dan juga tidak disunnahkan sujud sahwi. Jadi simpulannya, kalau seandainya sholat malam yang ketinggalan diqadha di siang hari, maka pendapat yang kuat itu adalah tetap tidak dijaharkan kalau di siang hari. Tapi kalau sholat siang hari diqadha di malam hari, tetap yang dihukumi adalah waktu qadha, boleh dijaharkan dan disunnahkan dijaharkan. Gitu. Tapi kalaupun tidak dijaharkan atau sholat siang dijaharkan, tidak masalah. Cuma hukumnya makruh, sholatnya tetap sah. Wa'lam anna al-israra fi al-qira'ati wa takbirati ghairihima min al-adhkar wa an yaqulahu bihaythu yusmi'u nafsahu wa la budda min nutqihi bihaythu yusmi'u nafsahu idza kana sahih as-sam'i. Ketahuilah apa yang disebut dengan sholat sir atau bacaan sir. Bacaan sir itu adalah bacaan yang cukup terdengar sendiri. Jadi tidak mesti didengarkan orang lain. Cukup hanya sekedar didengar sendiri, itu sudah disebut dengan sholat sir. Itu pun kalau pendengarannya sehat. Terus seandainya tidak sehat, sesuai dengan kadar pendengarannya, tidak dihukumi. Artinya tidak harus untuk bisa mendengar bacaan sendiri kalau memang pendengarannya tidak sehat. فإن لم يسمع لم تصح قراءته ولا غيرها من الأذكار بلا خلاف. Tapi kalau seandainya tidak terdengar oleh sendiri, padahal pendengarannya sehat misalnya, tapi bacaan sir dirinya sendiri tidak bisa mendengarnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi semua zikir-zikir dibaca di dalam sholat, apalagi bacaan Al-Fatihah, itu harus dibaca sesuai dan harus terdengar oleh diri sendiri. Kalau tidak terdengar maka tidak sah. Ini hukumnya tidak ada khilaf, tidak ada selisih pendapat. Sepakat para ulama, kalau tidak terdengar suara sendiri padahal pendengaran sehat, maka bacaannya tidak sah. Faslun fi sakatatil imam fi salatil jahriyah. Pasal selanjutnya menyatakan terkait dengan diamnya imam di dalam salat yang jahar. Qala ashabuna yustahabbu lil imami fi salatil jahriyah an yaskuta arba'a sakatat fi halil qiyam. Dikatakan bahwasannya disunnahkan bagi imam, ini yang menjadi imam, di dalam sholat yang jahar, maka disunnahkan untuk berdiam sejenak, ya, atau diam dalam 4 keadaan, 4 posisi. Yang pertama, ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, ya, sama apa yang dikerjakan di imam-imam kita di sana, ya. Jadi setelah takbiratul ihram, maka memberikan kesempatan untuk makmum untuk membaca doa iftitah, dan itu berdiam sejenak.
Wa thaniyatu aqibal fatihati saktatan latifatan jiddan baina akhiril fatihah. Yang kedua itu setelah membaca Al-Fatihah berdiam sejenak. Ini artinya apa? Setelah Al-Fatihah amin, ya, di antara Fatihah dan amin berdiam sejenak. Supaya apa? Jadi tidak langsung waladhdallin amin, tidak, ya. Jadi setelah waladhdallin itu berdiam sejenak baru membaca amin berbarengan. Supaya apa? Orang-orang atau makmum tidak mengira bahwasanya amin itu termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Jadi ada pemisah di antara amin dengan Al-Fatihah. Dan posisi yang ketiga ba'da amin saktatan tawilah. Setelah amin itu diamnya agak sedikit lama. Kenapa? Karena sembari memberikan kesempatan untuk si makmum membaca Al-Fatihah. Kemudian posisi yang keempat ba'dal faraghi minas surah, setelah membaca surat sebelum ruku. Ini disunahkan juga untuk berdiam atau tumakninah sebentar bagi si imam. Nah, sebelum ruku juga disunahkan untuk berdiam sejenak. Faslun fi ma'na amin wa ahkamah. Kemudian selanjutnya dibahas terkait dengan makna amin. Apa itu makna amin dan hukum-hukumnya? Yustahabbu likulli qari'in fi sholati kana aw fi ghairiha idza faragha min al-Fatihati ay yaqula amin. Disunnahkan bagi yang membaca Al-Fatihah di dalam sholat atau tidak di dalam sholat. Setelah waladhdallin itu disunnahkan, dianjurkan untuk membaca amin. Wal ahaditsus sahihatu fi dzalika katsiratun masyhuratun. Banyak hadis-hadis riwayat yang sahih yang membahas terkait dengan ini. Kemudian waqad qaddamna min fil fasli qablahu annahu yustahabbu an yafsila baina akhir al-Fatihah wa baina amin bi saktatin latifah. Tadi sudah disebutkan bahwasanya setelah membaca Al-Fatihah waladhdallin maka dianjurkan untuk berdiam sejenak, ya, untuk baru kemudian membaca amin secara berbarengan. Apa kemudian makna amin? Maka dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa makna amin diantaranya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Itu makna amin, Allah kabulkanlah. Kemudian dikatakan ada juga yang memberikan maknanya kadzalika falyakun, maka seperti itulah akan terjadi. Itu makna amin. Artinya kita menvalidasi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, kita percayain dengan cara amin. Kita membaca amin. Wa qila if'al. Ada juga yang mengatakan makna amin itu adalah kabulkanlah atau kerjakanlah. Artinya apa? Maksudnya kita minta dikabulkan, ya. Minta direalisasikan apa yang kita inginkan atau bacaan Al-Fatihah kita. Karena bacaan Al-Fatihah itu kalau kita melihat semuanya doa, ya. Dan doa yang di dalam surah Al-Fatihah itu terhimpun daripada seluruh doa-doa yang pokok. Sehingga ya Al-Fatihah itu diberikan nama apa? Ummul Qura, ya, yaitu induk daripada seluruh surat-surat yang lain. Wa qila ma'nahu la yaqdiru ala hadza ahadun siwaka. Ada yang memberikan makna bahwa tidak ada yang sanggup, ya, yang kuasa untuk mengabulkan atau untuk melakukan apa saja kecuali Allah. Kita memvalidasi bahwasanya membaca amin seakan-akan mengatakan, ya Allah, tidak ada zat atau makhluk yang sanggup melampaui kekuasaan daripada kekuasaan-Mu. Wa qila ma'nahu la tukhayyib raja'ana. Ada juga yang mengatakan amin itu artinya jangan engkau sia-siakan harapan-harapan kami. Itu artinya.
Dan ada juga yang mengatakan Allahumma amin nabi khairin. Ya Allah, berikanlah keamanan kami di dalam kebaikan-kebaikan. Itu makna amin. Ada juga yang mengatakan huwa taba'ullahi ta'ala ala ibadihi yadfa'ahu bihi anhumul afat. Bahwasanya kalimat amin itu adalah menunjukkan supaya Allah Subhanahu wa taala itu menghindari kita daripada mara bahaya. Ini juga bagus maknanya. Amin itu ternyata doa untuk menghindari mara bahaya. Wa qila hiya darajatun fil jannati yastahiqha qailuha. Ini katakan bahwasanya inilah derajat manusia di surga nanti yang seharusnya diterima. Artinya orang yang membaca amin seharusnya itulah orang-orang yang berhak masuk surga. Waqila wasmun min asma'illah. Dan amin itu adalah salah satu nama daripada nama-nama Allah. Salah satu nama daripada nama-nama Allah. Wa ankara al-muhaqqiquna wal muhajiruna. Di pendapat ini banyak yang tidak diterima oleh para ulama, banyak yang ditentang oleh para ulama. Artinya mungkin alasannya kurang tepat. Kemudian waqilah wasmun ibrani mu'arrab. Ada yang mengatakan itu amin itu berasal dari kata Ibrani. Berasal dari kata Ibrani yang diarabkan. Tapi apa maknanya tidak dijelaskan di sini. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq hiya quwwatun lid-du'a'i wal wastinzali ar-rahmah. Kata amin itu adalah kekuatan, ya, power untuk mendukung doa-doa kita. Dengan ada kata amin itu seakan-akan itulah power sebagai pendukung doa-doa kita agar naik ke atas. Wastinzalir rahmah, dan amin itu mendatangkan rahmat. Jadi amin yang kita baca itu adalah seakan-akan meminta rahmat Allah. Kemudian wa fi amin lughat. Pada kalimat amin itu ada banyak pendapat secara bahasa. Sebagian ulama mengatakan apa? Afsahuha amin bil maddi wa takhfifil mim. Pendapat yang paling kuat kata amin itu dibaca apa? Amin sebagaimana kita baca biasanya, ya, yaitu dengan diberikan mat untuk alifnya, kemudian min itu yang bacaan yang khafif, yang tipis, ya, artinya tipis mimnya, tidak ditasydidkan. Maksudnya apa? Amin begitu, bukan amin ditasydidkan di atas mim, itu salah. Adapun pendapat yang kedua bil qasr, yaitu dengan memendekkan. Wahatani lughatani masyhuratani. Memendekkan apa? Artinya memendekkan alif. Ada yang berpendapat berarti membaca amin itu boleh dibaca amin, a-nya dipendekkan. Ada juga, tapi pendapat yang paling fasih itu adalah dengan memberikan mat pada huruf alif. Amin. Dua harokat sebagaimana kita praktikkan. Tapi ternyata sebagai wawasan boleh kita baca amin, amin, a-nya tidak dipanjangkan. Itu juga ada riwayat mengatakan cara bacanya seperti itu. Dan yang ketiga, aminah bil imadati ma'al maddi aqama ahaqahal wahidi an hamzata wal kisai. Kemudian yang ketiga itu adalah kata amin itu dibaca dengan imalah. Bagaimana imalah? Dibaca bukan a. Emin, 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 begitu. Nah, itu ada pendapat ternyata, tapi pendapat ini diadopsi oleh riwayat Hamzah dari Kisai. Di mereka, kalau bacaan Al-Quran riwayat Hamzah ini, ya, dari Kisai,
Nah, kalau baca amin mereka bacanya apa? Mim, pakai pakai imalah ya. Seperti baca wadduha itu semuanya imalah. Imalah itu adalah bacaan yang lebih condong ke huruf itu namanya imalah. Kalau di dalam riwayat kita hanya satu ayat saja yang imalah. Apa? Di dalam surat Sabah kalau tidak salah ya. Bismillahi majriha wa mursalah. Bukan baca majri. Kalau tulisannya majroha dibaca itu. Rabi'atu. Kemudian yang keempat, bitasydidil mim ma'al mad. Yang keempat, bacaan amin itu ternyata boleh diletakkan tasydid di atas mim. Bacanya gimana? Amin. Boleh begitu ternyata. Ini ada pendapat yang seperti itu. Qala wa tahqiqu dzalika ma ruwiya an Ja'far as-Siddiq Shadiq radhiyallahu anhu annahu qala ma'nahu qasidina nahwa wa anta akramu min an tukhayyiba qasidan hadza kalamul wahidi. Bacaan yang tadi ada 4 cara membaca amin. Yang pertama amin, kemudian ada yang baca amin hanya tidak dipanjangkan, boleh. Kemudian juga ada riwayat emin, kemudian ada riwayat amin, gitu ya. Maka empat riwayat itu boleh dipraktikkan karena ada riwayatnya valid, begitu ya. Cuman kalau kita sudah terbiasa dengan amin dan itu khalayak ramai itu tahu bahwa bacaan amin yang benar itu adalah seperti pendapat pertama, maka kita jangan aneh-aneh. Kita udah tahu nih, udah ada ilmunya bahwa bacaan boleh 4 cara baca amin. Tapi kita pengen menampakkan di depan orang, kita pengen aneh gitu kan. Nah, kadang banyak orang nih lebih aneh, lebih unik, anti mainstream itu yang disenangi. Nah, padahal tidak. Ya, kita itu tidak boleh cari perbedaan di antara bacaan-bacaan orang. Sekedar dapat ilmu boleh, kalau untuk dipraktikkan sendiri boleh, tapi kalau untuk diperdengarkan di depan orang awam, hati-hati jangan dipraktikkan. Wa hadhihi rabi'atun gharibatun jiddan. Kemudian dikatakan apa? Pendapat yang keempat ini gharib. Ya, yang bacanya amin itu tasydid di atas mim itu pendapat gharib sekali. Gharib itu apa? Jarang dipraktikkan. Maka di sini sudah dikatakan apa? Waqad addaha aktsaru ahli lughah fi lahnil awam. Ini kalau dipraktikkan takutnya orang awam menganggap itu bacaan. Riwayatnya ada, boleh dipraktikkan. Bahkan ada yang mengatakan sebagian ulama kalau amin itu dipraktikkan dengan cara di dalam sholat ya, pendapat yang keempat ini dipraktikkan di dalam sholat gak sah sholatnya. Ini kata sebagian para ulama. Qala ahlul lughah haqquha fil arabiyyatil waqaf li'annaha bi manzilatil aswat. Bacaan amin itu dengan cara lebih baik diwakaf, artinya tidak dilanjutkan dengan surah selanjutnya. Misal kita baca amin bismillahirrahmanirrahim, itu tidak dianjurkan karena ahlul lughah amin itu dianjurkan, haknya itu adalah diwakafkan, dia punya hak untuk diwakafkan. Fa idza wasalaha fathan nun, kalaupun seandainya ada yang mewasolkan, maka hendaklah memfathahkan nun. Berarti apa? Amina, amina. Li'iltiqa'is sakinain kama futihat fi aina wa kaifa wa lam tuksar. Li'tiqalil kasrata ba'dal ya. Maka dibaca amina kalau ingin diwasolkan. Tapi kalau tidak diwasolkan, maka cukup dibaca waqaf seperti biasa. Fahada mukhtasaru ma yata'allaqu bi lafzi amina wa qad basattu al-qawla fiha bi syawahidi wa ziyadati al-aqwali fi kitab tahdhib al-asma'i wal lughat. Kata Imam Nawawi,
bahwasanya ini pembahasan singkat terkait dengan lafaz amin. Karena Imam Nawawi sudah membahas terkait dengan lafaz amin ini secara panjang lebar di dalam kitab Tahdzibil Asma'i wal Lughat. Jadi ada yang dikarang oleh Imam Nawawi itu nama kitabnya Tahdzibil Asma'i wal Lughat. Di sana lebih rinci dan lebih panjang pembahasan terkait dengan Qala ulama wa yustahabbu at-ta'minu fi sholati lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Disunnahkan membaca amin bagi orang yang sholat jamaah atau sholat sendiri. Wa yajharul imam wal munfarid bi lafzi amin fi sholatil jamaah. Disunnahkan juga untuk dijaharkan membaca amin ketika sholatnya itu di dalam sholat-sholat yang jahar, baik sholatnya secara berjamaah dengan imam ataupun sholat sendiri. Itu juga disunahkan membaca jaharnya amin itu dibaca dengan jahar kalau sholat-sholat jahar. Waqtalafu fi jahril ma'mum, dari yang berselisih pendapat terkait dengan posisi si imam. Posisi si imam ini lebih baik dijaharkan atau tidak. Ini katanya fasahih annahu yajhar. Ya, pendapat yang sahih itu tetap dijaharkan bersama imam sebagaimana kita praktikkan biasanya. Wathani la yajhar. Pendapat yang kedua tidak dijaharkan. Jadi saya teringat di jamaah di mutakin kita ada yang kata Pak Fidi, ada yang membaca amin gitu ya, suaranya kenceng lagi, beda kedengarannya masih amin gitu ya, cepat tapi tidak ada harokat di bagian akhir. Riwayatnya tidak ada yang seperti ini. Yang ada A-nya mungkin boleh dipendekkan tapi min-nya tetap dipanjangkan. Amin itu ada, tapi kalau amin itu tidak ada riwayatnya. Nanti boleh diajarkan ya, riwayatnya. Pasal itu yajharu hingga jam'an katsiran wa idza. Pendapat yang ketiga boleh dijaharkan. Wa yakunu ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imam la qablahu wa la ba'dahu li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahih idza qala al-imam wa la dhallin faqulu amin. Kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya imam mengatakan wa la dhallin maka bacalah secara berjamaah. Imam Nawawi tidak dianjurkan untuk mendahului bacaan amin daripada si imam atau membaca sebelum imam membaca atau setelah imam membaca amin. Yang disunahkan adalah berbarengan dengan si imam. Faman waqafa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa? Alasannya bahwasanya ketika membaca amin berbarengan dengan si imam itu para malaikat mengikuti amin bersamaan dengan imam. Subhanallah, ini baru kita tahu nih bahwasanya ternyata ketika imam membaca amin di dalam sholat itu malaikat mengikuti. Maka kata Nabi, siapa saja yang mengucapkan amin berbarengan dengan malaikat, maka diampunkan segala dosa-dosa terdahulu. Ini hikmah membaca amin berbarengan dengan imam. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih idza ammana al-imamu fa aminu, fa ma'nahu idza arada ta'min. Ini sama seperti hadis yang kita baca tadi. Qala ashabuna wa laysa fi salati mawdi'un yustahabbu an yaqtarina qawlul ma'mum bi qawlil imami illa fi qawlihi amin. Ya, ini tidak ada satupun perkataan atau kalimat yang dibaca secara berbarengan dengan imam kecuali hanya satu kalimat ini, yaitu amin saja. Wa amma fil aqwalil baqiyah fa yata'akhkharu qaulul ma'mum. Kalau seandainya bacaan-bacaan yang lain itu disunnahkan untuk tidak mendahului imam. Artinya
Meskipun bacaan Al-Fatihah misalnya ya, bacaan Al-Fatihah itu disunnahkan kita membaca Fatihah itu setelah Fatihahnya imam. Kalau baca barengan dengan imam, maka tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah mendengarkan bacaan imam dulu. Setelah imam baca Fatihah, baru kita baca Al-Fatihah. Yang satu kalimat saja yang dianjurkan berbarengan dengan imam, yaitu amin saja. Selain itu tidak ada bacaan. Baik, saya kira ini yang dapat kita paparkan saja pada pertemuan kali ini. Insya Allah pertemuan ke depan kita akan bahas terkait dengan sujud tilawah. Pasal sujud tilawah ini banyak dibahas oleh Imam Nawawi. Banyak pasalnya terkait dengan sujud tilawah. Baik, ini yang dapat kita paparkan. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi sejenak, silakan. Mau tanya Ustaz, Silakan. tadi ini mau tanya pertama ini standar penulisan di sini ini beda dengan Al-Quran Madinah ya Ustaz ya? Standar penulisannya. Tulisan apa ya? Ini lafaz-lafaz ini standarnya beda dengan Al-Quran Madinah ya? Yang dimaksud penulisan apa Pak Fili? Misalnya kayak amin itu kan amin itu kan alifnya kan alif atasnya ada bendera, itu kan di Al-Quran Madinah nggak pernah ada ya? Oh iya. Nggak pernah ada kan? Itu kan biasanya kan kalau di Madinah kan ada hamzahnya tuh Ustaz, di alifnya. Ini kan nggak ada. Apakah itu beda gitu? Hamzah itu. Pada dasarnya asal kalimatnya amin itu alifnya 2. Jadi alifnya 2. Ya. Pada dasarnya bacaannya amin, amin. Amin itu kalimat fi'il amar. Ya, kabulkanlah. Fi'il amar, ya. Kalimat perintah. Amin gitu. Tapi karena orang-orang Arab ya sulit membaca bertemu 2 hamzah, akhirnya hamzah kedua dihapus, diletakkan mat di atas a, maka a yang kedua itu sudah berubah jadi mat kepada alif yang pertama, jadinya amin. Cuman dari segi penulisan terkadang beda-beda. Nah, kalau ada yang menuliskan pakai bendera, ada yang menulis dengan harokat tegak di atas. Kalau Madinah kan harokatnya tegak di atas. Ya kalau nggak salah begitu ya, tulisan amin di Mushaf Madinah. Jadi itu bendera. Bendera itu untuk menunjukkan ini aja, untuk menunjukkan bahwa di atas a itu ada mat, Jadi bukan Ya. yang harus dibaca panjang begitu, bukan. Matnya 2 ya Ustaz ya? Hanya dua harokat saja. Matobi ibadah. Matobi. Kalau di sini bukan matobi, mat badal. Oh, mat badal. Nah, berarti itu hamzah ya? Hamzah. Sama-sama hamzah di sini. Iya betul. Dua-duanya hamzah ya? Yang 2 huruf. Betul. Terus berarti itu harusnya di atas alifnya ada huruf hamzahnya Ustaz ya? Harusnya betul begitu, ada huruf hamzahnya. Enggak, maksudnya bukan secara penulisan. Kalau amin itu tidak ada hamzah. Oh. Karena sudah diganti dengan harokat mat. Jadi kebanyakan kalau ada harokat mat itu nggak ada hamzah. Kecuali tidak ada harokat mat baru ada hamzah. Kalau itu faedah tulisan. Beda hal kalau kita bedakan dengan hukum tajwid. Hukum tajwid beda lagi nanti. Tapi secara kaidah tulisannya itu setiap alif yang ada harokat mat itu tidak ada pakai hamzah lagi. Gitu. Jadi beda dengan yang kanan bawah itu ya Ustaz ya, yang fa'ami
fa aminu itu kan hamzah itu di atas alif ada hamzahnya kan, beda dengan itu ya. Ada lagi Itu kanan bawah tuh fa aminu, Aman. Etam. fa aminu faam minum ya faam itu beda dengan beda ya, atau secara tulisan kan karena a-nya tidak diberikan harokat mat, jadi maka dia diberikan hamzah. Dan yang diberikan hamzah ini juga nggak semua, ada huruf yang ada tulisan atau kalimat yang seperti hamzah koto, hamzah wasol, hamzah koto, itu kan ada yang bisa diberikan hamzah, ada yang tidak diberikan hamzah. Kalau hamzah wasol itu kebanyakan tidak diberikan hamzah, ya. misalnya kayak hamzah koto baru ditandai dengan hamzah. Kalau pokoknya kata amin ini yang perlu digarisbawahi bahwa kenapa dia diberikan mat di atas a, karena pada dasarnya dua alif yang bercampur pada amin itu amin pada dasarnya a gitu. Nah, a-nya itu diganti dengan mat, jadinya amin gitu. Mat tadi ya Ustaz ya. Dan benderanya itu beda ya dengan ini ya, dengan apa? Dengan mat jaiz, mat wajib, mat Bukan mat jaiz, bukan artinya ini tandanya mungkin sama, diberikan tanda seperti itu, hanya membedakan saja. Pada dasarnya dia seperti mat badal, dia mat badal. Cuman lebih benar penulisannya itu seperti Mushaf Usmani sekarang ya, yang Quran Madinah itu hanya diberikan ada harokat tegak saja di atas, itu lebih benar, lebih lebih. Kalau ini kan kalau harokat yang diberikan bendera gini kan agak keliru. Dia orang mikir, orang awam kalau belajar tajwid mikirnya ini mat jaiz, karena kan harokat yang seperti ini letaknya pada posisi jaiz atau wajib atau mat lazim gitu ya. Tapi kalau nggak selain itu kan nggak ada. Makanya ini tulisan kitab yang seperti ini kadang tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Terkadang begini, penulisan karya ilmiah ini kan juga karya ilmiah ya. Penulisan karya ilmiah berbeda dengan penulisan Al-Quran. Nah, itu juga harus dibedain, karena penulisan Al-Quran itu dia punya kaidah-kaidah tersendiri yang terkadang nggak bisa diubah, sudah pakem. Tapi kalau karya ilmiah, penulisan itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan tulisan Al-Quran itu terkadang berbeda dengan kaidah bahasa Arab, berbeda. Secara nahu sorafnya pun terkadang ada yang berbeda. Misalnya alaihi, tapi ada ayat yang membaca alaihu. Nah, itu kadang tidak sesuai dengan kaidah. Cuman jangan sampai dikatakan ayat Al-Quran itu berbeda dengan kaidah bahasa Arab, bukan. Tapi seharusnya kaidah bahasa Arab menyesuaikan Al-Quran. Begitu juga tulisan-tulisan yang lain. Cuman tidak semua tulisan Arab ini juga disesuaikan dengan tulisan Al-Quran. Baik, gitu Pak Fidi. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Nah, satu lagi yang tentang bacaan sholat yang sir tadi. Itu kan kalau imam sholat zuhur dan asar kan bacanya sir. Tapi kan imam itu kan pakai mic masuk ke speaker supaya kalau Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah itu supaya kedengaran di speaker. Nah, pertanyaannya tadi kan kalau bacaan itu kalau sir kan tetap harus terdengar oleh diri sendiri. Nah, kalau itu kan berarti kan seperti bisik-bisik gitu kan, mengucapkannya kan seperti bisik-bisik terdengar diri sendiri. Tapi kan tetap masuk ke speaker, tetap masuk ke mic dan di speaker bunyi. Nah, itu gimana Ustaz? Nggak apa-apa. Itu artinya hal yang sudah lumrah. Tapi kayaknya begini, kalau kita sholat pun sholat jahar itu harus kita perhatikan adab-adab sholat. Di antara adab sholat
jamaah adalah tidak mengganggu jamaah yang lain, mengganggu orang lain ketika sholat. Ini juga harus diperhatikan. Nah, kalau seandainya kita yang jadi imam, terus kemudian ada speaker yang ada mikrofon yang dekat dengan mulut, ya setidaknya kita pelankan sedikit bacaan atau kita jauhkan. Artinya kita setting betul-betul jangan sampai mengganggu bacaan sir kita yang didengarkan lewat speaker oleh makmum semuanya. Maka itu akan bisa mengurangi nilai pahala, bukan membatalkan sholat. Ya, sholatnya tetap sah. Yang tidak sah sholat tadi adalah yang nggak kedengaran, diri sendiri aja nggak bisa mendengar bacaan sendiri. Nah, itu yang nggak sah. Tapi kalau melebihi, bahkan melebihi daripada suara yang terdengar, nah itu sholatnya sah, tapi terkadang dapat mengurangi pahala karena mengganggu orang lain. Begitu juga kan kalau kita sholat misalnya ikut jamaahan, ya, tapi bukan jadi imam, jadi makmum misalnya. Tapi bacaan kita lebih keras misalnya, lebih keras, sehingga mengganggu orang-orang lain di sebelah gitu ya, kurang khusyuk, membuat orang lain agak kurang khusyuk gitu. Nah ini juga dapat mengurangi nilai pahala sholat, itu mengurangi adab sholat. Nah itu juga harus diperhatikan. Jadi cukup sekadar untuk didengarkan sendiri saja. Jadi walaupun Ukuran ya, jadi tetap harus bisik-bisik ya Ustaz ya, walaupun ada mikrofon tetap harus terdengar sedikit sendiri gitu ya. Ya siap Ustaz. Syukran Ustaz. afwan. Ada lagi, silakan. Pak Andika, ahlan wa sahlan. Ini Pak Slamita juga, Pak Kiai gabung nggak ini? Nggak bisa Pak, izin lagi perjalanan Pak Fauzannya. Ada Yogi Ustaz. Nggak bisa Pak. Ya, ada ini. Ada Pak Suku. Komandan Pelakan. Ya melihat ada Pak Komandan Rock and Roll tuh di belakangnya. Oh, betul. Kepala suku. Assalamualaikum Ustaz. Masalah. Baik, ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut langsung ke talaki. Saya lutat. Silakan. Al-Maidah 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma amu wa sammu katsirum minhum wallahu basirum bima ya'malun. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam wa qala masihu ya bani Israila abudullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahum wahid
wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Mal masihu banu maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Barakallahu fikum. Pak Nugroho, insyaallah dilanjutkan 77 di pertemuan selanjutnya. Syukur Ustaz. Afwan. Ya, silakan. Baik, saya siap duluan dah. Assalamualaikum Ustaz. Datang telat duluan. Bukan telat, dari tadi ada. Ma, ngudut dulu. Ayat berapa Pak Yogi? An-Nisa Ustaz. Surat An-Nisa. Baru mulai. Pertama ya. Pertama Nisa. Ya. Baru Ustaz. Ketembun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum. Rabbakumul ladzi. Rabb. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wala Jangan dipanjangkan. Bil tayyib. la tatabaddalul khabitha bit thayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum
innahu kana khuban kabira wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan ulang tat fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a wala tu'tus safaha Tusu. wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum ja'alallahu lakum qiyama warzuquhum fiha Warzuquhum. ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfan wala ta'kuluha wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Barakallah, insyaallah pertemuan ke depan dilanjutkan ayat 7 Pak Yuki. Jazakallahu khair Pak Yuki.
Ustaz, jazakallah. Katanya lebih gemukan lagi. Iya Ustaz, habis lebaran. Iya terus ya. Habis lebaran. Ini nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa jangan-jangan udah Idul Adha di sana ya? Mau disembelih Ustaz. Mau dekat Idul Adha ya? Asam urat aja ini. Allah Akbar ya Karim. Saya Anissa Ustaz, ayat 171. Ya ayyuhal kitab la taghlu. Ya ahlal, iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ahlal kitab la yaghlu fi din Taghlu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu salasah intahu khairul lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu an takuna lahu walad subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila lan yastankifal masihu an yakuna abdal lillahi walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih wa ammal ladzina stankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina
Ammalladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatim minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratam mustaqimah. Besok lanjutkan 17 terakhir ya, 176 ya. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Insyaallah Syukran, Ustaz. selanjutnya dilanjutkan 176 dan lanjut ke surah Al-Maidah. Syukran, Ustaz. Pak Sam. Assalamualaikum Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 211 Ustaz. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Zuyyina lilladhina kafarul hayatud dunya wa yasharuna minal ladhina amanu والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم والله haknya lebih jelas, baghyan bainahum وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم وهدى الله الذين فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا. Gak kuat kan? Maaf kan?
am hasibtum ya. Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Hati-hati dha-nya tasydid wal Massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Amin. Pertemuan ke depan dilanjutkan ayat 216 Pak Sem. Terima kasih. Ahsanul jaza Pak Sem, barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Wa'izah. Surat Al-Baqarah 84 Ustaz. Masya Allah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum. 84 ya. Ya? Ya, kita lanjut 84 ya. Ya Ustaz. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tahrihu Perhatikan harokatnya. wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun Diulangi sedikit. Summa aqrartum. Yang mana Ustaz? Sebelumnya diulangi. Summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyar. Tukhrijuna fariqan. Ya Ustaz. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tatazaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa iyatukum usaratu qaduhum wa tufaduhum wa huwa muharram tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ihrajuhum Afatu minuna minuna bi ba'dil kitabi wa takfurun bi ba'di fama jaza
kalau di waqaf wa takfuruna bi ba'd. Wa takfuruna bi ba'd. Wa takfuruna biba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa hizun ilahizun fil hayat Khizyum itu harokat Ya, ya. di atas ya. ya. Illahizun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun ulaikal ladzina istara'ul hayatad Nashtarawul ulaikal ladzina istara'ul hayatad dunya tarawul huruf wa tarawul tarawul ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya bil akhirah fala yuhafufu anhu fala yuhafafu anhumul azabu walahum yungsorun walaqad atainamu walaqad ataina Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bna Maryama bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukumus takbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqam taqtulun wa qalu qulubuna ghulf wa qalu qulubuna ghulf balla annahumullahu bi balla annahumullahu bi kufrihim wa qalilam ma tu'minun. Faqalilam, perhatikan harokatnya, titiknya di mana? Faqalilam ma yu'minun. Sadaqallahul azim. Qalilam ma yu'minun. Sekali lagi diulangi. Qalilam ma Fa dari fa diulangi. Faqalilam ma yu'minun. Itu saat. Baik, Pak Eza, insyaallah pertemuan depan lanjut 89 ya. Amin. Mas Ustaz. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat Al-Baqarah Ustaz, ayat 220. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lakum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Wala tang Ayat berapa? Al-Baqarah 211 220. Lanjut. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala ama Ada wa la tankihul musyrikati, bukan wala. Ada wa. 221 sekarang. Ada wa la tankihu. 221 sekarang. Bawahnya 221. Bawahnya mana? Ini. Oh, 22. Iya, ada 21. 221 sekarang. Wala tankihu. Wala tankihu atau la tankihu? Enggak ada wa. Tankihul. Nah, ada wa-nya enggak? Itu 221. Iya, 221 sih. Iya 221. Oh, di sini ada. 21 nih. Iya 221. Soalnya enggak ada wa. Itu di situ ada wa. Yang mana? Apa itu? Beda. Nggak tahu di sini, nggak tahu yang benar yang mana. Yang mana benar sih? Nggak tahu. Beda. Enggak, itu beda. Antara yang itu sama yang di sini beda. Beda. Kayaknya ini Quran ini yang di aplikasi ini yang salah nih. Kayaknya ada wala tankihul musyrikati. Ini ada wala. Situ nggak ada wa ya situ. Situ di sini ada wala. Nggak ada wa. Padahal ini resmi apa namanya Quran resmi Kemenak ini. Bisa direvisi lagi ini. Harusnya ada waw sih. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu. Silakan lanjut Pak Agus dulu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'zabatkum A'jabatkum wala a'jabat wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin wala a'zabatkum walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta jangan keseret-seret musyrikin wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadum mu'minun khairum min musyrikin wala a'zabakum walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar
wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun wa yas'alunaka anil mahid kul nggak boleh ada falfalah, bukan falfalah. wa yas'alunaka anil mahid kul huwa adzan fa'tadilun nisaa fil mahid wala Masih kedengaran pantulan. mahid ya mahid Tazilun bisa fil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna si'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa bassiril mu'minin wa la taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Besok lanjutkan 225. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Pak Andika silakan. Al-Baqarah 253 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinat min ba'dihim min ba'di ma ja'athumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa Allahu maqtatalu Tatalu. walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma
مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair. Insyaallah pertemuan depan dilanjutkan 257. Barakallahu fikum. Silakan Pak Slametan atau Abdan. Sedekahan Ramadan. Tak, sudah nyala nih. Pak, mic Pak, selamat Pak. Pak selamat. Ramadan. Mic-nya mic open mic. Bagi tahlil, selamat dan iya. Abdan atau Abdan Dan Abdan. suaranya nggak. Halo. Tinggal. Selamat dan Nggak nyala. Nggak ada pesan nggak dia? Selamatan. Selamat dong. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ji. Surah Al-Balad. Ada. Balad. Iya, Al-Balad ya. Al-Balad. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد وما ولد. وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. Kabad, jangan ditahan. Kabad, enggak kabad langsung.
laqad khalaqnal insana fi kabad. Masih ditahan. Fi kabad, langsung kabad, kabad. Jadi kayak kepantul aja. Jangan kabad, Ya. kabad, kabad. Gimana Ustaz? Kabad. Kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Terus lanjut. Yahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Yuk. Oh dia pakai ini ya. Yahsabu. Kameranya dari ini ya. Qurannya baca dari ini kali. Ayat berapa Ustaz? Saya langsung dari apa Ustaz? Nggak ada Quran sendiri Pak. 7. Ayat 7. Yahsabu. Ayahsabu alam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Faqtubah au id'amun fi au id'amun fi yaumin dhi masghaba. Pokoknya ditekan sedikit lagi. Au it'am fi au id'a itu au kayak id'amun kayaknya. fi Au ito jangan au ido id'a ya. au id'amun fi Ito yaumin tekan lagi Pak. Au it'a au id'amun fi yaumin dhi masghaba. Yatiman za maqrabah au miskinan za masrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Slamedan, jazakumullah khair. Selanjutnya Abdan ikut baca. Mohon Ustaz izin saya perjalanan dari Purwokerto Jakarta nih, saya langsung izin keluar dulu ya Ustaz ya. Abdan belum bisa gabung. Belum bisa gabung. Mohon maaf sama Bapak semua. Baik. Ini kami langsung dalam perjalanan ke Jakarta. Baik. Semuanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Biamanillah. Amin. Baik, sudah semua terakhir ya. Sudah semua. Sudah goreng Anda. Ngopi dulu tak. Selesai. Baik, kita tutup dulu dengan membacakan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhalla atqiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syarr ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى
من إله الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحابة المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلفك أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Masuk salam saya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai. Udah sehat Ustaz? Kadang batuk, kadang tiba-tiba, kadang ya pergi tiba-tiba. Ya begitulah. Alergi. Kalau udah minta. Iya. Cuma tadi sangat kondisi Pak. Cuman ya. Udah kurang bagus ini ya Pak, ini sinyalnya.